Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Perkenalkan, nama saya Fajri. Saya dari Prodi Pengembangan Masyarakat Islam. Sekarang semester 5. Saya dari Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Melabu. Baik teman-teman, adapun maksud dan tujuan saya membuat video ini adalah untuk ujian akhir semester saya dengan mata kuliah Patologi Sosial. Dan dosen pendampingnya yaitu Bapak Bayi Haki. Jadi teman-teman, saya akan menjawab pertanyaan nomor 1, yaitu tentang patologi sosial di era digital, hate speech and polarisasi. Jadi adapun kasus contoh nyatanya pada sekarang, yaitu yang kita ambil contoh kasus pemilu pilkada. Jadi kasus polarisasi identitas dan hate speech menjelang pemilu ini sering dikaitkan dengan isu SARA. SARA yang ini suku, agama, ras, dan antar golongan. Jadi ketika salah satu kubu, contohnya kubu Jawa ataupun suku Aceh, jadi untuk mendapatkan suara, mereka seolah-olah mengatakan saya dari suku ini ataupun suku B. Jadi SARA ini, yaitu suku, agama, ras, dan antar golongan, sering digunakan untuk mendekreditkan salah satu kubu untuk mendapatkan suara di pilkada nanti, contohnya. Dan adapun faktor sosiologis penyebaran patologi dan di ruang digital, yaitu teman-teman anonimitas dan disinhibition effect, yakni ruang digital memberikan rasa anonimitas yang tinggi dan mengurangi rasa tanggung jawab sosial, atau lebih dikenal dengan social accountability, yakni mengurangi rasa tanggung jawab sosial dan filter moral. Dan fenomena ini disebut dengan nama online disinhibition effect, yaitu membuat orang lebih berani melontarkan ujaran kebencian yang tidak akan mereka ucapkan di dunia nyata, tapi di komentar media sosial mereka sanggup menyampaikan hal-hal yang demikian. Itu disebut dengan anonimitas dan disinhibition effect. Jadi ada juga yang bertanya, apa itu jejaring homofili atau homopili dan echo chamber, yakni kecenderungan individual untuk berinteraksi dengan orang yang memiliki kesamaan pandangan menciptakan echo chamber atau ruang gema, atau disebut dengan filter bubble. Jadi jejaring homofili ini lebih cenderung individu untuk berinteraksi dengan orang yang memiliki kesamaan pandangan. Contohnya kasus sekarang ini yaitu Sumatera sedang berduka ya teman-teman. Jadi kita memiliki suatu kecenderungan untuk saling berinteraksi dengan orang yang memiliki kesamaan pandangan dan menciptakan echo chamber, yakni ruang gema, atau disebut dengan filter bubble. Selanjutnya ada ritual solidaritas negatif, yakni melalui hate speech atau menyebarkan hoak. Anggota kelompok menunjukkan solidaritas kepada kelompoknya sendiri, in group, yaitu kelompoknya sendiri, dengan cara menyerang atau menjelekkan kelompok lain, out group, di luar grupnya. Ini menjadi ritual sosial yang memperkuat ikatan kelompok, teman-teman. Jadi ritual solidaritas negatif ini berupa hoak contohnya. Dan kita selaku mahasiswa bagusnya tidak mudah terprovokasi dan menyebarkan hoaks yang demikian. Oke teman-teman, selanjutnya ada kontribusi algoritma dan ekonomi perhatian. Ini menarik nih. Jadi algoritma prioritas interaksi engagement, yaitu algoritma media sosial dirancang untuk memaksimalkan si pengguna, yaitu salah satunya dengan konten yang memicu emosi yang sangat kuat, terutama kemarahan, ketakutan, dan kebencian. Jadi cenderung menghasilkan interaksi yang lebih tinggi dan lebih cepat. Jadi algoritma ini dia lebih memprioritaskan apa yang sedang kita cari, dan akibatnya konten polarisasi dan hate speech jika diprioritaskan penyebarannya oleh sistem, maka kita sangat mudah terpengaruh teman-teman. Selanjutnya ada ekonomi perhatian. Ini menarik karena apa sih ekonomi perhatian itu? Yaitu bisnis media sosial yang bergantung pada perhatian pengguna.
Sekali lagi, ini adalah bisnis media sosial yang bergantung pada pengguna. Konten yang sensasional, kontroversial. Jadi yang kontroversial dan memicu konflik itu adalah mata uang terpenting, teman-teman. Jadi para penyebar hate speech tahu bahwa konten yang mereka buat akan dibayar mahal dengan perhatian dan penyebaran yang luas, istilahnya FYP lah, dan menjadikannya itu sebagai modal bisnis yang berkelanjutan bagi penghasut. Jadi disfungsi teknologi dan patologi sosial yang sudah ada, menurut analisis sosiologis, fenomena ini adalah cerminan dari patologi sosial yang sudah ada sebelumnya di masyarakat. Yang diperparah dan dipercepat penyebarannya oleh kemajuan teknologi. Jadi yang dulunya kita tidak tahu tentang informasi ini sekarang sangat mudah dijangkau karena pengaruh tadi, yaitu dengan pengaruh media sosial. Dan cerminan patologi yang ada, hate speech dan polarisasi identitas, yaitu sara, suku, agama, ras, dan antar hubungan, yaitu berakar pada prasangka, ketidaksetaraan seksual, dan konflik sosial yang memang sudah eksis dalam masyarakat. Misalnya rivalitas politik, sentimen etnis atau agama, dan sebagainya. Jadi disfungsi teknologi atau lebih dikenal dengan teknologi media sosial dan algoritma bukan penyebab utama, tetapi berfungsi sebagai katalis atau akselerator, atau ini dia memberikan infrastruktur yang efisien untuk mengekspresikan, mengorganisir dan menyebar kebencian dalam skala masif dan real time yang sebelumnya tidak mungkin dilakukan. Selanjutnya ada yaitu kekerasan sistemik sebagai patologi sosial terselubung. Maksudnya apa sih? Yaitu contoh kekerasan sistematik di Indonesia, kebijakan atau praktek birokrasi yang diskriminatif terhadap kelompok disabilitas misalnya, yaitu rendahnya akses dan kualitas fasilitas publik termasuk transportasi dan gedung perkantoran yang tidak ramah disabilitas. Mengapa disebut patologi sosial? Ada apa ini? Kenapa? Karena patologi sosial ini yaitu melukai fungsi dasar masyarakat. Seperti kita ketahui bahwa patologi sosial merujuk pada kondisi atau perilaku yang mengganggu fungsi normal masyarakat. Sekali lagi, patologi sosial merujuk pada kondisi atau perilaku yang mengganggu fungsi normal masyarakat. Kurangnya akses dan setara yang melumpuhkan partisipasi penuh kelompok disabilitas ekonomi, politik dan sosial yang secara fundamental mengurangi potensi dan keadilan masyarakat secara keseluruhannya. Selanjutnya ada sanksi ya. Jadi sanksi simbolik ketika fasilitas didesain tanpa akses. Ini secara simbolik mengirimkan pesan bahwa Anda atau kelompok disabilitas tidak dipertimbangkan atau tempat ini bukan untuk Anda. Ini menunjukkan adalah sebuah bentuk kekerasan simbolik, teman-teman. Jadi apa saja dampak jangka panjangnya, yaitu dengan adanya pelemahan kohesi sosial. Jadi kekerasan sistemik ini menciptakan ketidakpercayaan atau keterasingan kelompok disabilitas dari institusi publik. Jadi rasa kepercayaan kita terhadap misal polisi atau aparatur seperti itu kita sudah kurang karena sudah tidak yakin lagi, tidak percaya lagi dah pada mereka. Alih-alih mendapatkan keadilan, namun mereka menghadapi siklus ketidaksetaraan yang diwariskan oleh sistem. Ini mutlak ada di Indonesia. Seperti kita ketahui ancaman keadilan seperti ini keadilan sosial kemasyarakatan, akses dan kesempatan yang setara. Jika sistem inherent diskriminatif ini, maka keadilan tidak akan tercapai. Dan patologi sosial ini akan terus menjadi borok tersembunyi yang menggerogoti dasar-dasar demokrasi dan kemanusiaan di Indonesia. Baik, yang terakhir teman-teman, yaitu kebijakan penanggulangan dan yang kontroversial, yaitu berupa keadilan dan stigmatisasi
stigmatisasi. Kebijakan kontroversial pilihan, contohnya program penerbitan atau rehabilitas paksa, iaitu contoh razia terhadap gelandangan dan pengemis, gepeng atau orang yang gangguan jiwa, ODGJ di jalanan. Ini satu program penerbitan rehabilitas paksa di razia. Selanjutnya adalah asumsi patologi sosial yang mendasari kebijakan. Asumsi individual atau moral. Ini kebijakan melihat orang gepeng, ODGJ atau PMKS, penyandang masalah kesejahteraan sosial, ini sebagai individu yang bermasalah, gagal secara moral atau malas yang harus diperbaiki dan disembuhkan agar sesuai dengan norma sosial, teman-teman. Adapun tujuan dan maksudnya itu membersihkan ruang publik yang estetika dan mengembalikan individu yang menyimpang ke jalur yang normal melalui pembinaan dan rehabilitas. Jadi, teman-teman, pendekatan alternatif yang harus bergeser dari fokus pengawasan penerbit individu menjadi intervensi sistematik pemulihan martabat. Yang pertama ada pendekatan housing first, yaitu perumahan utama. Fokus utamanya itu mengatasi masalah struktural kebutuhan dasar. Contohnya yaitu kesehatan, mental, dan pelatihan kerja. Prinsip keadilannya yaitu mengakui perumahan sebagai hak asasi, bukan hadiah atas kepatuhan. Yang kedua ada intervensi berbasis komunitas atau restoratif, yakni fokus menghindari pusat rehabilitas yang terisolasi. Jadi libatkan komunitas lokal seperti lembaga swadaya masyarakat dan ahli kesehatan untuk menyediakan dukungan di lingkungan yang inklusif dan non-stigmatisasi. Prinsipnya yaitu restoratif, memulihkan individu ke dalam masyarakat dengan jaring pengaman yang kuat, bukan mengisolasi mereka dari masyarakat. Jadi orang ODGJ ini sangat perlu untuk diperhatikan, teman-teman. Mungkin dia perlu direhab. Selanjutnya deskriminalisasi kemiskinan atau disabilitas. Inilah fokus utamanya, yaitu dengan cara hapus kebijakan yang secara efektif menghukum kemiskinan atau disabilitas ini. Misal dengan denda memberi sedekah, penangkapan paksa, ini harus dihilangkan kalau bisa. Alihkan sumber daya dari penerbit ke program jaring pengaman sosial yang universal dan peningkatan akses kesehatan yang mental yang masif. Satu lagi, semoga kerangka analisis ini membantu Anda dalam menyusun jawaban video UAS Anda. Terima kasih semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.